Shalom, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Shalom, dimanapun Bapak Ibu berada pada saat hari ini. Kiranya sukacita dari Tuhan selalu beserta engkau. Selalu engkau nikmati pada hari-harimu. Kita akan naikkan satu pujian. Sebelumnya kita akan tundukkan kepala lebih dahulu. Kita akan siapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih. Tuhan, Engkau sungguh baik bagi kami, Yesus. Engkau terahmat baik bagi kami, Tuhan. Engkau terlalu baik bagi kami, Yesus. Ini kami, Tuhan. Dengan segala kekurangan kami, Bapa, kami datang kepadamu. Dengan segala kerinduan kami datang kepadamu, Yesus. Karena hanya Kau yang layak dipuji, hanya Kau yang layak disembah, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau meninggikan nama-Mu, kami mau memuliakan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin Yesus. Kami mengucap syukur. Mahkota dan Dia akan kuletakkan. Semua pujian manusia tak kuhiraukan, karena tak ada satupun yang dapat gantikan. Hanya Kau yang kudus dan hanya Kau terbesar. Sama-sama katakan, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Mari sama-sama katakan, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan, Kau dekat dengan semua yang memanggilmu. Betapa besar dan mulianya karyamu. Sungguh tak ada satupun yang dapat gantikan. Kini ku angkat tanganku dan ku mari sama-sama katakan, Kau yang layak, Yesus. Kau yang layak. Kami tinggikan Kau Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Mari sama-sama katakan, Kau yang layak.
sama-sama katakan, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Yesus, hanya Kau yang layak. Oh, hanya Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak disembah. Kau yang layak disembah. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Mari naikkan pujian kita bagi Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami mengucap syukur Yesus, kami mengucap syukur Tuhan. Kalau oleh Kau yang besar Tuhan Yesus, Kau batu karang kami, tempat perlindungan kami Tuhan Yesus. Kau hadir di sini Tuhan, melawat setiap kami, melawat setiap kami Tuhan, melawat setiap kami, memenuhi kami Tuhan, memenuhi kami Tuhan Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau Allah kami yang besar, ajaib perbuatan-Mu Tuhan. Untuk selamanya kami kan bernyanyi Tuhan. Oh, besarlah Tuhan, puji dan besarlah Tuhan, seluruh semesta ajaib. Besarlah Tuhan. Mari sama-sama katakan, besarlah Tuhan, besarlah Tuhan, puji dan besarlah Tuhan, seluruh semesta ajaib. Besarlah Tuhan. Mari sama-sama katakan, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing, how great is our God. Mari berdiri dan katakan, how great is our God.
menikmati hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Kami mau menikmati kasih-Mu, mau menikmati jamahan-Mu lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam Tuhan Yesus, semua yang percaya berkata, amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Datanglah dan bertata Tuhan kita, haleluya. Mari sama-sama bertepuk tangan ya. Pemilik kehidupan yang sanggup menyamakan jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan Tuhan, kami rindukan rasa tawanan, kebangkitan pasti terjadi. Oh semua, oh oh oh. dan agungkan Dia. Haleluya. Mari sama-sama katakan, ku tinggikan, ku agungkan hanya nama Yesus, Yesus. Kau bertata dan berkuasa, hanya Engkau Yesus.
Sekali lagi katakan, ku tinggikan, ku agungkan, hanya nama Yesus, Yesus. Kau bertata dan berkuasa, hanya Engkau Yesus Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan, tak terbatas karyamu di dalam duniaku, tak terukur kasihmu, tak menebus hidupku. Dengan Kau di sisiku, ku kalahkan semua musuh. Bukan karena hebatku, namun karena kuasa. Mari sama-sama katakan, ku tinggikan, ku agungkan, hanya nama Yesus, Yesus. Kau bertata dan berkuasa, hanya Engkau Yesus Tuhan. Ku tinggikan, ku agungkan, hanya nama Yesus, Yesus. Kau bertata dan berkuasa, hanya Engkau Yesus Tuhan. Sekali lagi katakan, tak terbatas karyamu di dalam diriku. Terima kasih Tuhan. Terukur kasihmu, Kau menebus hidupku. Dengan Kau di sisiku, ku kalahkan semua musuh. Bukan karena hebatku, namun karena kuasa. Mari sama-sama katakan, ku tinggikan, ku agungkan, hanya nama Yesus, Yesus. Kau bertata dan berkuasa, hanya Engkau Yesus Tuhan. Ku tinggikan, ku agungkan, hanya nama Yesus, Yesus. Kau bertata dan berkuasa, hanya Engkau Yesus Tuhan. Sama-sama katakan, ku tinggikan, ku agungkan Kau Tuhan. Ku tinggikan, ku agungkan Kau Tuhan. Ku tinggikan, ku tinggikan, ku agungkan Kau Tuhan. Kau bertata dan berkuasa selamanya. Ku tinggikan, ku agungkan, hanya nama Yesus, Yesus. Kau bertata dan berkuasa, hanya Engkau Yesus Tuhan. Ku tinggikan, ku agungkan, hanya nama Yesus, Yesus. Kau bertata dan berkuasa, hanya Engkau Yesus Tuhan. Ku tinggikan, ku agungkan, hanya nama Yesus, Yesus. Kau bertata dan berkuasa, hanya Engkau Yesus Tuhan. Mari sama-sama katakan, Yesus Tuhan. Sekali lagi katakan, Yesus Tuhan. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk. Silakan duduk. Di bawah kita akan mendengarkan firman. Siapkan hati kita. Karena hanya Yesus yang kita andalkan dalam setiap kehidupan kita. Haleluya Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di
haus jiwaku menantikanmu. Kami percaya Tuhan, Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. boleh sama-sama katakan, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Hikmat-Mu lebihi pikiranku, jalan-Mu di atas jalan-jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Hikmat-Mu lebihi pikiranku, jalan-Mu di atas jalan-jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh tiada satupun yang kami andalkan selain Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau telah menyertai puji-pujian kami Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang menjamah setiap kami Tuhan. Biar firman-Mu tertanam dan bertumbuh dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semuanya tangan-Mu di dalam Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom, puji Tuhan. Senang sekali berada bersama saudara-saudaraku. Bagaimana kabar saudara? Tentunya luar biasa. Saudara, apapun keadaan saudara hari-hari ini, tetaplah bersyukur, tetaplah bersemangat, tetap jaga jarak, tetap sehat. Amin.
Ya, hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dengan judul atau tema Tuhan adalah Gembalaku. Menurut saudara, siapakah Tuhan itu? Menurut saudara, saudara menganggap apa Tuhan itu? Banyak orang menganggap Tuhan seperti jin yang dari lampu ajaibnya Aladin. Ya, kita baru datang mencari Tuhan bila kita butuh Tuhan. Jadi kalau kita berdoa seperti Aladin, ya, menggosok lampu ajaibnya, pengennya instan, pengennya dapat segera jawaban dari Tuhan. Dan ketika kita memerlukan sesuatu, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, hari ini aku kehabisan uang, Tuhan. Hari ini aku perlu membayar uang sekolah anakku. Hari ini Tuhan, aku perlu sesuatu Tuhan. Banyak orang yang berdoa kepada Tuhan ketika mereka memerlukan sesuatu. Juga kepada yang muda-mudi misalnya. Ya, mereka belum mendapatkan jodoh. Minta kepada Tuhan, Tuhan mana jodohku? Dan ketika melihat wanita cantik atau pria yang tampan, Tuhan itu berikan kepadaku. Ya, banyak orang beranggapan kepada Tuhannya seperti itu. Ya, dan ada banyak orang lagi yang memandang Tuhan seperti GPS, ya, atau Google Map. Mereka mencari Tuhan ketika mereka jalannya tersesat dan meminta Tuhan untuk menunjukkan jalannya. Dan ketika jalannya sudah ditemukan, apa yang diperbuat? Dia melupakan Tuhan lagi. Dan sudah tidak ingat lagi apa yang kebaikan Tuhan sudah berikan kepada mereka. Dan masih ada banyak lagi orang-orang yang menganggap Tuhan sebagai sesuatu yang ajaib. Sehingga saat dibutuhkan akan datang secara tiba-tiba. Ya, seperti keinginan hatinya. Ya, orang-orang tersebut menginginkan jawaban secara instan. Ya, Alkitab mencatat sejak manusia diciptakan Allah, manusia berelasi, berhubungan dengan Tuhannya dan menjadikan Tuhan sebagai Allah yang hidup. Kenapa? Karena Tuhan berbicara kepada manusia juga kepada anak-anaknya. Dan Alkitab mencatat ada banyak sekali bentuk hubungan relasi kita dengan Tuhan. Kita bisa menyebut Tuhan, Tuhan adalah Bapakku, Tuhan adalah kekuatanku, Tuhan adalah Rajaku, ya, Tuhan adalah penyelamatku, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Ada banyak sekali ditulis dalam Alkitab kita tentang siapa Tuhan kita. Ya, tetapi ada satu relasi yang khusus, yaitu Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembala yang hidup, disebutkan dalam Mazmur 23 ayat 1-6. Mazmur 23 ini adalah salah satu firman Tuhan yang favorit bagi orang Kristen. Ya, orang Kristen bila tidak tahu Mazmur ini, sungguh keterlaluan. Kata Roma Irama Raja Dangdut itu berkata, sungguh keterlaluan. Ya. Ada sedikit latar belakang budaya dan konteks yang harus kita mengerti dan memahami apa maksud dari pemazmur ini. Mazmur 23 adalah sebuah lagu yang ditulis oleh Raja Daud. Daud adalah seorang raja Israel yang hidup sekitar 3.000 tahun yang silam. Ya. Sebelum menjadi raja, Daud dulunya adalah seorang gembala domba. Jadi tidak heran kalau Mazmur ini dia mengerti betul hubungan antara Tuhan dengan anak-anaknya. Itu bisa diibaratkan gembala kepada domba-dombanya. Ya, apa tugas gembala di zaman dahulu? Yang pertama adalah menjaga dan memberi makan domba-dombanya. Yang kedua, seorang gembala memiliki tugas membawa kawanan domba dari satu tempat padang rumput
ke padang rumput yang lainnya. Dari satu tempat sumber air ke tempat sumber air lainnya. Ya, dalam perjalanannya tidak jarang seorang gembala ya saat bertugas membawa kawanan domba itu ya harus berhadapan dengan binatang-binatang buas dan liar, ya singa dan beruang yang siap mengintai domba-dombanya. Nah, tapi Daud mengerjakannya dengan sangat luar biasa. Ini kita bisa baca dalam 1 Samuel 17 ayat 34 sampai 36. Saudara bisa membaca bagaimana ya seorang Daud menjaga dan memelihara, melindungi domba-dombanya dari serangan-serangan singa dan beruang. Ya. Juga tidak jarang bukan saja binatang yang liar saja ya dan buas yang akan menyerang gembala dan domba-dombanya, tetapi juga ada serangan dari perampok-perampok yang akan merampas domba-domba tersebut. Banyak dari mazmur-mazmur Daud penuh dengan keluhan. Namun yang satu ini penuh dengan penghiburan dan ungkapan-ungkapan kegembiraan akan kebaikan yang luar biasa dari Allah dan ketergantungan hidup Daud kepada Tuhannya. Mazmur ini merupakan mazmur yang sering dinyanyikan oleh orang-orang Kristen, tetapi sekarang memang sudah jarang dinyanyikan. Ya, tapi saya percaya dan yakin pujian ini akan terus dinyanyikan selama dunia masih ada dengan kesukaan dan kepuasan yang luar biasa ketika kita menyanyikan pujian ini. Pujian ini seperti ini. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Ya, itulah salah satu pujian yang dulu sering kita nyanyikan, ya, tapi hari-hari ini memang sudah jarang dinyanyikan karena banyaknya dan terlalu banyaknya lagu pujian yang baru-baru yang memang indah-indah, bahkan lebih baik mungkin dari pujian itu. Tapi saya yakin dan percaya ketika kita menyanyikan pujian itu, selama kita masih ada di bumi ini, ya, kesukaan dan kepuasan yang besar dan luar biasa ketika kita dapat menyanyikan pujian ini. Mazmur 23 memberikan satu gambaran yang sangat indah dan sangat akrab antara Tuhan dan pemazmur. Tuhan sebagai gembalanya dan Daud sebagai dombanya. Itu apa artinya? Artinya adalah ketika kita memiliki Tuhan sebagai gembala kita. Ada 3 kunci penting yang akan kita dapatkan ketika memiliki hubungan dengan Tuhan sebagai gembala kita. Yang pertama, yaitu rasa puas di dalam Tuhan. Kunci yang kedua adalah rasa aman di dalam Tuhan. Kunci yang ketiga adalah rasa yakin di dalam Tuhan. Yang pertama, kita akan pelajari bersama rasa puas di dalam Tuhan. Kunci yang pertama di dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai 3. Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya.
Apa arti kalimat ini? Di sini pemazmur ingin mengatakan, karena aku memiliki Tuhan sebagai gembala, aku merasa puas. Itulah arti puas di dalam Tuhan. Jika kita harus benar-benar mengimani apa yang kita katakan. Ya, aku puas di dalam Tuhan karena Tuhan adalah gembalaku. Banyak orang di sekeliling kita yang berkata, jangan menjadi orang yang cepat-cepat puas. Ya, tetapi tanpa kita sadari, ya, kita terus mencari kepuasan itu. Ya, beli barang ini, beli barang itu, berlibur ke sana dan berlibur ke situ. Ya, puaskah? Belum. Ya, banyak orang belum puas. Kalau aku sudah sukses, aku akan merasa puas. Ya, tetapi firman Tuhan berkata, orang akan puas kalau pikiran dan hatinya mengerti dan memahami firman Tuhan. Katakan amin. Yang setuju katakan amin. Ya. Firman Tuhan berkata, orang akan puas kalau pikiran dan hatinya mengerti dan memahami firman Tuhan. Sadar atau tidak sadar, ada dua cara yang dunia ajarkan dan dunia katakan kepada kita supaya kita merasa puas. Yang pertama adalah banyak materinya, kaya, harta, liburan, makanan-makanan yang enak, bisa kuliner di sana dan sini, ya, gadget yang baru, mobil yang baru, dan yang terakhir mungkin rumah yang besar dan yang baru, yang baik, ya, yang bagus. Itu yang menjamin kepuasan kita. Yang kedua, mungkin kita boleh merasa puas ketika kita sudah memiliki segudang prestasi, memiliki gelar yang tinggi, punya jabatan, punya bisnis yang sukses. Kalau Anda belum punya semua itu, jangan merasa puas. Ya, Anda boleh mengejarnya dan Anda boleh mendapatkannya. Inilah cara-cara dunia yang dunia ajarkan pada kita. Tetapi Raja Daud berbeda dengan kita. Dan dia berkata, aku tidak berkekurangan apa-apa lagi. Mengapa? Karena memang Daud adalah raja. Daud memiliki banyak harta. Ya, ia memiliki segudang prestasi. Tetapi yang menarik jawabannya adalah, bukan karena hal-hal tersebut aku menjadi puas. Ya, mari kita lihat di dalam Mazmur 23 ayat 2 dan 3. Daud berkata, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Daud merasa puas karena ia memiliki gembala yang membawanya ke padang rumput yang hijau dan membimbing ke air yang tenang. Daud berkata bahwa Tuhan menyegarkan jiwanya. Perasaan jiwanya yang segar dapat dirasakan ketika ia memiliki Tuhan sebagai gembalanya. Ini adalah kunci kepuasan Daud. Berbicara kepuasan adalah hati yang sukacita. Amin. Ada kepuasan yang didapat dan kepuasan maksud saya. Dan kepuasan yang didapat bukan karena materi, bukan karena prestasi, tetapi karena hidup yang dituntun oleh kebenaran Tuhan. Kita semua tahu, tidak peduli sebanyak apapun harta yang kita miliki, ya. Seberapa suksesnya karir kita, sebahagia apakah keluarga kita. Jiwa kita tidak akan tenang bila kita tidak hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Katakan amin. Nah, bagaimana caranya kita bisa hidup di dalam kebenaran Tuhan? Mari kita andalkan Tuhan dalam segala hal dan hidup di dalam kebenaran Tuhan.
Jadikan Tuhan yang nomor satu. Kalau kita mengandalkan diri kita sendiri, tentu kalau kita mengandalkan diri sendiri untuk hidup benar, ya, tentu kita tidak bisa. Raja Daud tahu akan hal itu. Raja Daud tahu bahwa ketika kita hidup dalam kebenaran, maka Tuhanlah yang bekerja di balik semua itu. Di ayat 3, Daud berkata, Tuhanlah yang menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Saudara, apa saudara tahu bukti nyata dari karya Tuhan bahwa dia hidup di dalam hidup anak-anaknya dan hidup di dalam kita semua. Ya, Tuhan berkarya lewat karya Roh Kudus-Nya. Ketika kita bisa hidup di dalam kebenaran, hidup kebenar bersama keluarga kita. Ya, ketika kita mampu untuk jujur di dalam usaha dan pekerjaan kita. Ketika kita memiliki hati yang mengasihi orang lain. Ketika kita bisa menghormati ya dan setia kepada pemimpin kita. Ketika kita bisa hidup bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk orang lain yang memerlukannya atau yang lebih lemah dari kita. Tuhanlah yang bekerja di dalam diri anak-anaknya. Ketika kita bisa hidup di dalam kebenaran, dan kepuasan yang sejati itu akan datang apabila kita sebagai manusia hidup sesuai dengan rancangan dan jalan-jalannya Tuhan. Oh, haleluya. Ya, Alkitab mencatat ketika setiap kita jatuh di dalam dosa, hati dan pikiran kita diikat sehingga kita selalu merasa tidak puas dengan apa yang ada pada kita. Merasa tidak cukup dan ingin untuk mencari yang lebih lagi. Tetapi kita harus belajar untuk hidup puas. Puas di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, bukan hanya puas oleh kecukupan kita, harta yang banyak. Ya, bukan puas karena kesuksesan kita, bukan karena karir kita dan jabatan kita, tetapi puas di dalam kebenaran. Dan kita bisa mulai dari hal-hal yang kecil. Ya, seringkali kalau kita punya keluarga, anak-anak kita ketika mereka dalam studinya bagus, ya, prestasinya bagus, ya, kita sering memuji dia dan kita harus beri pujian kepada mereka. Ya, kita puas karena mereka prestasinya bagus. Tetapi apakah kita tetap memuji mereka ketika prestasinya kurang memuaskan? Sedangkan mereka sudah berusaha sungguh-sungguh, sedangkan mereka sudah dengan sekuat tenaga dan segala kemampuannya ketika mereka melakukan hal yang benar, ya. Walaupun hasilnya kurang memuaskan, apakah kita tetap memuji mereka? Ya, ketika mereka bisa rajin dan mau berbagi kepada orang lain dan melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan, ya, bisa sabar menunggu, pujilah mereka dan berilah apresiasi kepada mereka. Terus bersukacitalah karena mereka hidup di dalam kebenaran. Amin. Kita hidup di dunia ini adalah sementara. Dan dunia menjanjikan kepuasan yang sementara saja. Mampukah kita di tengah tantangan arus dunia? Ya, kita harus berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Di mata Tuhan, hidup dalam kebenaran jauh lebih berarti daripada hidup yang sukses di bumi ini. Kunci yang kedua adalah, kunci penting, apa yang kita dapatkan ketika memiliki hubungan dengan Tuhan sebagai gembala kita. Kunci yang pertama adalah rasa puas di dalam Tuhan. Kunci yang kedua adalah rasa aman di dalam Tuhan. Ayat 4 dari Mazmur 23, Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya.
sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Kata lembah kekelaman dapat diartikan saat-saat bahaya, dalam keadaan kesulitan, dan bahkan bisa dikatakan dekat dengan maut, dekat dengan kematian. Di Mazmur ini Daud menggambarkan bayang-bayang maut sebagai suatu lembah kekelaman. Ya, berjalan di lembah kekelaman itu adalah seperti berjalan di antara dua bukit yang tinggi. Ya, ketika sinar matahari sudah tidak dapat menembusnya, maka gelaplah daerah itu, maka gelaplah jalan itu. Dan disinilah para perampok sudah menunggu. Ya, disinilah binatang-binatang liar dan buas sudah menunggu untuk mencakar-cakar mangsa-mangsanya. Dan sebagai seorang gembala tidak jarang Daud harus membawa domba-dombanya melewati lembah-lembah seperti ini. Apa yang terjadi? Daud ketika menulis Mazmur ini, dia tidak asing lagi dengan perasaannya. Perasaannya berada di ambang-ambang kematian. Baik waktu masih jadi seorang gembala domba, dan ketika saat Daud menjadi seorang raja, bayang-bayang maut itu terus mengikutinya. Ya. Setiap kali dia maju ke medan perang, ia tahu bahwa ada kemungkinan dia tidak akan kembali lagi. Ya, musuh-musuh di negara tetangga siap menyerbu Israel ketika Israel atau mereka lengah. Tetapi ada sesuatu yang sangat menarik di sini di dalam ayat 4. Walaupun Daud menggambarkan hidupnya di dalam lembah kekelaman, ia tidak mengeluh. Dan ia berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ada Allah, yaitu Allah Immanuel yang selalu beserta dengan dia. Ada Allah Immanuel yang selalu beserta dengan kita apabila kita mengandalkan hidup kita dan hidup di dalam kebenaran akan firman Tuhan. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah kita merasa aman di dalam Tuhan? Saya tidak tahu masalah apa yang terjadi, yang Anda alami hari ini, ya hari-hari ini. Mungkin masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, mungkin masalah sekolah atau masalah kesehatan, ya masalah apapun. Banyak hal yang membuat kita cemas dan membuat kita takut, ragu, ya. Dan karena hidup di dunia ini terus berubah, maka kita akan bisa mengalami kecemasan itu, kekhawatiran itu. Setiap dari kita akan mengalaminya ketika kita masuk dalam lembah kekelaman ini. Tapi Mazmur 23 berkata, ya, atau mengingatkan lagi kepada kita bahwa kita memiliki Tuhan yang selalu beserta dengan kita. Tuhan tidak berjanji untuk menghilangkan bahaya itu. Tuhan tidak berjanji untuk menghilangkan lembah kekelaman itu. Tetapi janji Tuhan kepada kita adalah Ia akan beserta dengan kita. Ia akan menuntun kita melewati lembah kekelaman itu. Perasaan aman itu datang bukan karena bahayanya yang dihilangkan. Rasa aman ini datang karena kita tahu kita tidak sendiri. Dan kita memiliki gembala yang baik, yang tidak akan meninggalkan domba-dombanya. Ya, katakan amin. Yang setuju katakan amin dan berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Kunci penting apa yang kita dapatkan ketika memiliki hubungan dengan Tuhan sebagai gembala kita? Kunci pertama tadi merasa puas di dalam Tuhan. Yang kedua adalah kuncinya adalah merasa aman di dalam Tuhan. Dan kunci yang ketiga adalah yakin di dalam Tuhan. Mazmur 23 ayat 5 dan 6.
Engkau menyediakan hidangan bagiku. Di hadapan lawanku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam ayat 5 dan 6 ini Daud menyatakan dengan penuh percaya diri, ya, suatu keyakinan akan masa depannya bersama dengan Tuhan. Ya, Daud berkata, kebajikan dan kemurahan akan mengikuti aku seumur hidupku dan aku akan tinggal di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kenapa Daud bisa yakin sekali akan masa depannya? Bukankah dia baru saja melewati lembah kekelaman? Kenapa Daud bisa yakin bahwa ia akan tinggal di rumah Bapa sepanjang masa? Apakah Daud kuat? Apakah Daud istimewa? Apakah Daud dahsyat? Ya, tidak. Kuncinya adalah di ayat 6 ini. Ya, Daud berkata, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Perhatikan apa kata Daud, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Menarik sekali, sungguh menarik sekali pernyataan Daud itu. Jadi kunci keyakinan Daud adalah bukan karena dia akan selalu mengikuti Tuhan. Bukan karena dia akan selalu mengikuti kebaikan Tuhan. Tetapi di sini Daud berkata bahwa kebajikan dan kemurahan Tuhanlah yang mengikuti aku. Keyakinan Daud akan masa depannya bukan didasarkan kepada kemampuannya, ya, tetapi didasarkan oleh kemurahan Tuhan dan kasih karunia Tuhan. Dan ini adalah satu gambaran yang sangat indah karena Daud bisa yakin bahwa masa depannya bukan ditopang oleh kemampuannya sendiri, tetapi ditopang oleh Tuhan. Ini adalah suatu kelegaan karena kita sadar apabila manusia bersandar kepada Tuhan, ya, dan tidak mengandalkan dengan kemampuannya diri sendiri, ya, untuk tetap setia kepada Tuhan. Ya, kita pasti akan gagal dengan kemampuan kita sendiri. Setiap kali kita jatuh pada dosa-dosa yang sama, setiap kali kita merasa ragu, merasa gagal dalam kehidupan ini, merasa keyakinan ini akan segera hilang. Kenapa? Karena perasaan manusia itu subjektif. Ya, tetapi Mazmur 23 mengatakan kepada kita, penyertaan Tuhan itu objektif. Ini tidak tergantung oleh perasaan kita. Ya, sumber keyakinan kita akan masa depan kita, ya, ada di dalam Tuhan. Tuhanlah yang akan menuntun kita. Kebaikan dan kemurahannya akan mengikuti kita sepanjang masa. Tidak ada yang pasti di dalam kehidupan ini, ya. Kesehatan bisa datang dan pergi begitu saja. Begitu juga harta dan kekayaan bisa datang dan pergi dalam sekejap saja. Satu hal yang pasti, sebagai anak-anak Tuhan, kita yakin dengan pasti bahwa masa depan itu ada di dalam Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Ya, Tuhan tahu segala apa yang kita alami, apa yang dulu kita alami, dan sekarang apa yang kita rasakan, dan apa yang akan terjadi di masa depan. Tuhan tahu. Ya, Tuhan sangat peduli dengan kita, dan apabila kita memiliki gembala seperti Dia akan bisa, kita bisa yakin sama seperti
Daud, yakin memandang masa depan kita karena Tuhanlah yang menopang kita. Hari ini, ya, lewat Mazmur yang sangat singkat ini, kita diberi satu gambaran antara gembala dan domba-dombanya. Hubungan antara Tuhan dengan anak-anaknya. Gembala yang baik selalu memperhatikan domba-dombanya. Begitu juga hubungan Tuhan dengan kita. Ya, dan hubungan ini adalah hubungan yang melahirkan rasa puas, rasa aman, dan rasa yakin di dalam Tuhan. Saudara, seperti apa hubungan saudara dengan Tuhan saat ini? Apakah Anda merindukan hal tersebut terjadi di dalam hubungan Anda dan Tuhan? Tuhan itu bukan hanya kita cari ketika kita ada masalah. Tuhan itu bukan seperti GPS saat jalan kita tersesat, saat jalan kita tertutup, ya, tujuan kemana kita sudah nggak tahu lagi. Ya, Tuhan itu bukan seperti GPS. Ya, saat tersesat kita perlu Tuhan. Ya, Raja Daud punya gembala yang baik, yaitu Tuhan. Tuhan Daud dan Tuhan kita adalah sama. Mari kita tingkatkan lebih lagi hubungan kita dengan Tuhan. Mungkin sekarang ini kita jauh dari Tuhan. Mungkin sekarang ini engkau jauh dari beribadah kepada Tuhan. Mari datang dan mendekatlah kepada Tuhan. Ya, gembala kita yang hidup, yaitu Yesus Kristus, gembala yang hidup. Kasih Kristus telah nyata dalam hidup kita. Yohanes 10 ayat 11 berkata, akulah gembala yang baik, memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Gembala yang baik adalah gembala yang rela mati untuk melindungi domba-dombanya. Dan Tuhan Yesus telah melakukan hal itu. Hari ini kita sudah belajar bersama tentang Tuhan adalah gembala yang baik. Ada hal-hal yang penting yang harus kita miliki dan percayai sebagai anak-anak Tuhan bahwa di dalam Dia kita akan merasa puas, merasa aman, merasa yakin akan masa depan kita bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Bapa di surga, kami bersyukur padamu buat kebenaran firman-Mu yang telah mengajar pada setiap kami. Dan kami bangga punya Allah, punya Tuhan, punya gembala yang baik. Sebab di dalam-Mu lah Tuhan ada rasa aman, ada rasa puas, ada rasa yakin akan masa depan kami Tuhan. Sebab Engkau lah Tuhan kami yang hidup. Dan kami mau andalkan Engkau di dalam setiap kehidupan kami. Kami mau hidup di jalan benar-Mu Tuhan, kebenaran-Mu Tuhan. Mari Tuhan, jamalah setiap kami, jamalah anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini. Apapun masalah mereka, seberat apapun pergumulan mereka, Tuhan akan tolong. Tolonglah mereka Tuhan. Tolonglah yang sakit Tuhan. Sembuhkanlah yang sakit. Pulihkan hidup mereka. Pulihkan jiwa mereka. Rumah tangga mereka mungkin diambang-ambang perpisahan atau perceraian. Tuhan, tolong Tuhan. Pulihkanlah mereka Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan damai sejahtera dan sukacita yang melimpah-limpah akan memberkati anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Dan hamba berdoa buat gereja-Mu di sini Tuhan, kiranya Roh-Mu terus tetap ada di tempat ini. Dan biarlah Tuhan, Engkau juga memberkati Bapak Gembala, Ibu Gembala kami dan semua keluarganya yang telah Kau percaya, Kau utus menjadi gembala di tempat ini. Dan biarlah Engkau akan mengurapi dan memberikan hikmat kekuatan yang selalu baru di dalam kehidupannya. Berkati semua pelayan-pelayan di tempat ini, berkati semua hamba-hamba Tuhan dan
Dan berkatilah semua orang-orang yang menyaksikan firman Tuhan ini. Dan biarlah Engkau berkati dimanapun mereka berada. Kami serahkan semua doa ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin.